Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masyakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbathu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, yang di tengah-tengah umat yang banyak ini Allah pilih kita dari sekian yang muslim, yang Islam, yang ingin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah." Kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifa min bani Israil wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladziina amanu ala aduhim fa asbahu zahir. Jadi dari orang-orang yang beriman itu, pengikut-pengikutnya Nabi Isa itu, ya, kemudian Nabi Isa bertanya, siapakah yang akan menolong agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah? Mereka-mereka yang Allah beri petunjuk mau sebagiannya menegakkan agama Allah, sebagiannya enggak mau. Yang mau Allah janjikan kemenangan, yang enggak mau Allah sebut kafir. Ini sebenarnya ayat ini harus kita simak lagi, bahwa ternyata dari orang-orang yang beriman itu ada yang mau menegakkan agama, ada yang tidak mau. Nah, sama sekarang orang ini, ada yang mereka sudah merasa beribadah, sudah merasa sholat, sudah merasa haji, bahkan mungkin ada yang sampai bangun masjid per 10 tahun barangkali dia sudah jadwalkan harus bangun masjid. Tapi ketika giliran diajak untuk memperjuangkan agama Allah, dia tidak mau.
Nah, dari sekian banyak orang-orang yang mereka merasa sudah beribadah itu, Allah pilih kita. Kita dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan agama Allah. Bagaimana cara memperjuangkan agama Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna." Allah, aku perintahkan kepada kalian 5 hal. Sebagaimana Allah perintahkan kepadaku tentang hal itu. Bil jamaati. Jadi kalau ada orang mau mengatakan, mari kita memperjuangkan agama Allah. Ya, banyak orang yang merasa dengan dia membangun pondok pesantren, dia merasa dia memperjuangkan agama Allah. Ada lagi yang keliling-keliling ceramah, kemana-mana dia mengingatkan tentang maulid. Ada yang keliling-keliling mengajak sholat, merasa memperjuangkan agama. Cara memperjuangkan agama Allah itu harus mengikuti Rasul, yaitu dengan cara berjamaah. Bagaimana berjamaah yang benar itu? Di mana dia berjamaahnya? Jelas dari Rasulullah SAW dan para sahabat bahwa setelahku tidak ada lagi nabi, tapi yang akan memimpin adalah khalifah. Maka berjamaahnya itu adalah di khilafah. Kemudian mendengar bil jamaati was sam'i, dengarkan keputusan-keputusan. Dengan mendengar yang baik, maka muncul iman yang benar, itu dia taat, mentaati. Ketaatan itu ada di sami'na wa ata'na, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada di luarnya itu. Di luar daripada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu fahuwa raddun, tertolak dia. Maka inilah urutan-urutannya. Nah, insya Allah dari hadis ini kemudian kita pahami bahwa setelah mendengar, taat, wassam'u wa ta'ati wal hijrati wal jihadi fisabilillah. Taat yang benar akan melahirkan hijrah, dan hijrah yang benar akan melahirkan jihad fisabilillah. Kemudian di dalam ayat jelas juga bahwa untuk menegakkan din itu an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Surah 42 ayat 13. Jadi kalau ada orang merasa mau memperjuangkan agama tapi masing-masing, itu menurut dia saja memperjuangkan agama, tapi menurut masing-masing. Ya, kata siapa tadi subuh itu, salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di Borneo ini, mengatakan bahwa tidak apa-apa kita bergolong-golongan, yang penting kita masih berlandaskan Al-Quran. Itu omongan tidak jelas pangkal ujungnya itu. Bergolong-golongan itu sudah menandakan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Wal furqatun azab, perpecahan itu azab. Jadi bagaimana ceritanya sesuai Quran kalau bergolong-golongan? Inilah omongan-omongan setan ini yang karena tidak ada yang membantah, tidak ada yang meluruskan selama ini, jadi dianggap kebenaran. Perintah dari Allah itu an aqimuddin, tegakkan oleh kalian agama, wala tatafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, bersatu kalian, wa'tasimu bihablillahi jami'an.
Nah, ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberuntungan luar biasa. Inilah nikmat yang paling besar. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat terpilihnya kita menjadi Ansarullah. Pasukannya Allah. Ya. Kalau jadi petugas di kekhalifahan Islam, wali-walinya Allah yang siap untuk menyuarakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah itu dimulai dengan mengajak bersatu. Karena tidak ada yang bisa dikerjain ketika tidak dimulai dengan persatuan. Semuanya terancam. Kalau judulnya sudah berpecah belah, maka ujungnya azab. Jadi ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menginginkan agama ini tegak, karena Allah punya janji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah janji akan memberi kekuasaan kepada orang-orang mukmin di muka bumi ini, diberi kekuasaan untuk menguasai bumi. Seperti Allah pernah memberi kekuasaan kepada para sahabat, orang-orang yang terbaik. Amanu wa amilus solihat. Siapa mereka-mereka yang akan diberi kekuasaan oleh Allah itu? Orang-orang yang mereka lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan Rasul, lebih mengutamakan berjihad di jalan Allah. Itu yang akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilarang, bukan tidak boleh kita mencintai keluarga, ya, atau di ayat itu kalau rentetannya itu bapak. Bukan dilarang kita mencintai anak, mencintai saudara, mencintai istri, mencintai keluarga. Bukan dilarang kita mencintai harta, mencintai bisnis, kemudian tempat tinggal yang megah, mobil segala macamnya. Tapi jangan sampai kecintaan itu mengalahkan. Katakanlah wahai Muhammad, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, ya, wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum. Lebih kamu cintai, lebih kamu taati, lebih kamu utamakan daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Maka kata Allah, tunggulah, fatarabbasu, tunggu, bukan tunggu mau dikasih duit. Kalau bahasa kitanya itu awas kamu ya. Kalau kamu lebih mendahulukan, lebih mencintai, lebih mengutamakan mereka, bukan dilarang mencintainya, tapi jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakanlah bahwa yang hak, sistem yang hak telah datang, dan yang batil itu pasti akan hilang. Karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan hilang kalau yang hak datang. Jadi tidak akan mungkin batil itu bisa hilang kalau hak itu belum muncul. Kalau yang batil itu adalah sistem, maka yang akan membuat dibinasakannya batil itu ketika muncul juga sistem. Kalau batil itu perorangan, maka dia bisa dihilangkan dengan hak perorangan. Itu. Ini kan batil, ini kan sistem yang sistem yang jahil. Maka jangan pernah mengira sistem itu baik ketika muncul nabi.
Jadi nabi hanya akan diutus ketika sistem itu rusak. Itu begitu memang. Jadi kalau orang mengatakan bahwa oh ini kan tidak perlu ada kekhalifahan, ini kan bagus saja semua. Itu lucu itu. Jadi diutusnya seorang nabi itu karena rusak sistem. Karena kerusakannya Namrud, maka diutuslah Nabi Ibrahim. Puncak kerusakannya Fir'aun, diutuslah Nabi Musa. Nah, kekhalifahan juga sama. Kenapa kok tiba-tiba kemudian muncul kekhalifahan? Padahal sekian lama ayatnya ada aja di Quran, tapi tidak ada orang yang ngomong khilafah. Iya kan? Ini kan khilafah, ini kan diomongin ini kan baru ada 15 tahun terakhir ini. Padahal ayat-ayat tidak baru munculnya, hadis-hadis tidak baru munculnya. Ya memang ketetapan Allah muncul kekhalifahan itu ketika Allah kehendaki. Allah munculkan khilafah ala minhajin nubuwah. Allah munculkan mulkon Adam. Allah munculkan mulkon Jabariyah. Allah munculkan khilafah ala minhajin nubuwah. Itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan direncana-rencana, bukan. Dia berjalan sesuai dengan sunnatullah. Nah, kalau sekarang kok muncul kekhalifahan, kadang-kadang ada orang mengatakan, oh kalau cuma kekhalifahan kayak gitu bikin nyawa, banyak orang bisa bikin. Sudah bikin, sudah kalau bisa. Buktinya dia tidak bisa kan? Jangankan orang mau taat sama antum, orang anak antum saja tidak mau taat. Kalau antum mau bikin, tidak bisa. Jadi dia hanya akan bikin ketika Allah kehendaki. Maka kekhalifahan ini muncul karena kehendak Allah. Dia muncul di mana? Di sistem jahiliyah kan? Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,